Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Selamat datang, Shalom, damai sejahtera Kristus melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kita masih masuk dalam orang-orang lemah yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kemarin kita membahas mengenai Tamar, dan sebelumnya kita juga membahas mengenai Rahab, dan hari ini kita akan membahas mengenai perempuan atau bagian wanita yang dipakai Tuhan, yang dimasukkan dalam silsilah Yesus dalam Injil kitab Matius yang kita baca dalam beberapa renungan ini. Saya percaya Tuhan dapat memakai orang-orang yang lemah untuk menggenapi rencananya. Namun terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, di dalam perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar memberkati jemaatmu, bahkan memberkati siapapun yang menyaksikan acara ini. Arah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita masuk kepada perempuan yang ketiga, yang Alkitab menyebutnya sebagai orang yang disebut masuk dalam list atau daftar keturunan orang-orang percaya yang melahirkan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga namanya adalah Ruth, seorang perempuan asing. Kita tahu kisah dari Ruth ini adalah seorang Israel yang bernama Naomi, seorang perempuan Israel yang pergi bersama keluarganya mengungsi dari kampung halamannya di Bethlehem menuju Moab karena kelaparan yang terjadi di Israel. Naomi pergi ke Moab bersama dengan suaminya Elimelek dan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Dari kisah yang kita tahu tadi, terjadi sebuah kelaparan dalam Rut 1 dan 5. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana. Naomi, saudara, di Moab bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya Elimelek dan anaknya Mahlon dan Kilion. Kalau kita melihat Elimelek, nama suami dan Naomi artinya adalah Tuhan adalah rajaku. Naomi namanya berarti kesukaanku, Mahlon berarti sakit-sakitan, Kilion berarti terbuang sia-sia, dan Ruth yang berarti yang kita kenal dengan istilah belas kasihan. Di tanah Moab itulah suami Naomi atau Elimelek meninggal. Dan kedua anak Naomi menikah, yang pertama dengan Ruth, yang kedua dengan Orpa. Dan keduanya mereka meninggal tanpa meninggalkan anak. Dan ketika Naomi hendak bersiap pulang ke kampung halamannya Bethlehem Israel, setelah masa kelaparan di Israel berlalu, ia meminta kepada kedua menantunya untuk kembali ke orang tua masing-masing. Walaupun berat hati, Orpa akhirnya bersedia pulang ke rumah orang tuanya. Tapi berbeda dengan Orpa, Ruth tidak bersedia pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan Ruth bersikeras ingin mengikuti mertuanya itu, pulang ke Israel dan menyembah Tuhan Israel. Akhirnya Naomi dan Ruth pun kembali ke Bethlehem di kampung halaman Naomi. Kita semua tahu bahwa Ruth aslinya orang Moab. Moab itu bukan saja orang asing, tetapi Moab itu adalah musuh tradisionalnya atau musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Saudara dapat membayangkan seorang perempuan janda tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan tanah airnya, menuju ke sebuah bangsa yang bukan saja dia sebagai orang asing, bukan saja dia sebagai seorang janda, tetapi dia juga musuh dari bangsa tersebut. Saudara bayangkan betapa beratnya kehidupan dari Ruth. Tetapi dari kisah yang kita baca tadi, di Bethlehem inilah Ruth akhirnya bertemu dengan gambaran dari Yesus, yaitu Boaz. Dan kita semua tahu Boaz adalah seorang pria kaya raya, namun baik hati dan takut akan Tuhan. Dan Boaz masih merupakan kerabat dari Naomi, keturunan Yehuda. Dari kisah tersebut, Boaz menyelamatkan Ruth, menebus, karena Boaz yang memiliki hak untuk membayar atau menebus atau mengembalikan garis keturunan dari mereka. Ketika Ruth menikah dengan Boaz, lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Obed adalah ayah dari Isai, ayahnya dari Daud. Dari Isai muncullah raja terbesar bangsa Israel, yaitu Daud. Sekalipun Ruth perempuan asal Moab, namun Yesus Kristus Tuhan kita memilih lahir
dengan dari garis keturunan mereka. Dari kisah Rut kita mempelajari bahwa kitab Rut adalah kitab di mana Allah terlibat di dalam sukacita hari demi hari dan di dalam kesulitan hidup kita. Dari kisah Rut kita mempelajari bahwa sekalipun awalnya berat, tetapi Allah dapat mengubah yang buruk itu mendatangkan ending yang sangat luar biasa. Kita semua tahu bahwa bangsa Moab, bangsa tempat Rut, adalah bangsa yang terkenal memiliki karakteristik sebagai bangsa penyembah berhala, sebagai bangsa yang percaya tahayul, bersifat angkuh, sombong, orang yang kaya, makmur, dikenal sebagai bangsa yang suka berperang. Bahkan bangsa Moab sekalipun mereka yang mengutuki bangsa Israel dalam Bilangan 22 ayat yang ke-6. Dan kita semua tahu bahwa karena sebuah kesetiaan dari Rut, maka Rut mendapat kehormatan dari Allah. Karena gak jauh dari dia, Rut, Obed, Isai, Daud. Kesetiaan kita dapat membawa kita ke tempat-tempat yang tinggi. Kesetiaan kita dapat membawa kita ke tempat-tempat yang luar biasa. Kesetiaan, persistensi, ketulusan, kerendahan hatian, dan mengandalkan Tuhan akan mengubah kehidupanmu menjadi jauh lebih baik. Mari, apapun yang terjadi sama saudara, tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi sama kehidupan saudara, tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, selama kita belajar setia sama Tuhan, selama kita terus mengikuti rencana Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti, kita tidak memahami, sekalipun kita tidak suka sama prosesnya, tapi percayalah, sama seperti seorang perajut, walaupun masih berantakan, tapi kalau kita membiarkan dia, akan menjadi rajutan yang indah. Sama seperti pelukis, sekalipun kita nggak ngerti, tapi kalau kita membiarkan menjadi lukisan yang indah. Sama seperti seorang produser yang menyiapkan rangkaian scene demi scene untuk ujungnya mendatangkan kemuliaan. Rut setia kepada mertuanya Naomi, dan kesetiaannya dimahkotai kemuliaan. Hari ini kita nggak melihat, tapi belajarlah setia, karena kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, dan Allah akan mengangkat hidup saudara dan saya dengan luar biasa. Saya berdoa agar kita menjadi orang-orang yang setia dan mengandalkan Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi jangan lepas imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya berdoa agar di masa Natal ini kita kembali diingatkan kesetiaan Tuhan kepada kita, dan kita belajar setia kepada Tuhan. Yang punya surga, crazy in love itu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku,
supaya kehidupan memancar senantiasa.